Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini juga kita akan mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Mari jemaat Tuhan sama bagi berdiri. Kita siapkan hati kita memberikan pujian penyembahan bagi Tuhan yang terbaik. Haleluya.
yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkau Allah yang kudus. Kau layak menerima puji, sembah, dan syukur kami. Kau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur kasih sayang-Mu terus berlimpah. Kami bersyukur pemeliharaanmu tidak pernah berhenti. Engkau menyertai kami sepanjang keadaan, baik dalam keadaan baik, keadaan tidak baik. Kami tetap dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan bahkan kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan waktu untuk kami beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik dalam ibadah kami. Dan biarlah Engkau Tuhan menerima ibadah kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya berkat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah sepanjang ibadah kami, maka kami boleh menikmati kehadiran-Mu yang luar biasa. Kau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka ibadah pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ada di tempat ini karena kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan pujian ini lebih dari pemenang. ciptakan kita lebih dari pemenang. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, Kaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Haleluya Yesus.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Engkau Tuhan, Engkau perlindungan kami. Bersama-Mu kami tidak akan goyah selama-lamanya. Kaulah tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Mari kita angkat suara bagi Tuhan. Sembah Dia. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kasih-Mu, Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau berdaulat di tengah kami. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Allah penguasa hidup kami. Engkaulah Allahku yang maha besar. Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang sudah memberi
hormat kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Pujian penyembahan kami kiranya berkenan di hadapan Engkau sebagai ucapan syukur kami. Kau Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang layak kami tinggikan dan layak kami agungkan. Tiba waktunya Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari urapi seluruh umat-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menjadi berkat untuk mereka. Dan biarlah firman mereka terima dengan sungguh hati, dengan segenap hati. Dan firman-Mu menjadi jawaban di setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami percayakan pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yeay, haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Mesti panjang gitu ya. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabarnya pagi hari ini saudaraku? Luar biasa. Amin. Apa kabar kita? Luar biasa karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara. Pagi hari ini saya akan memberikan tema dengan judul Masih Ada Harapan di Dalam Tuhan. Mazmur 107 ayat yang ke-1. Kita buka kitab kita Mazmur 107 ayat yang ke-1. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita boleh bersama mendengarkan firman Allah. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mazmur 107 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bersyukur. Mengapa firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara bersyukur? Mungkin karena banyak orang yang mungkin tidak bisa bersyukur karena banyak pergumulan. Namun kita lihat apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau belajar harus dan terus bisa mengucap syukur. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Allah yang sangat baik. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Mari kita mau belajar. Mungkin setiap kita merasa hari-hari ini banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi banyak persoalan yang membuat kita merasa seperti ada di padang gurun. Tetapi perlu kita sadari dan kita tahu bahwa tidak hanya kita atau tidak hanya orang di sana, tapi semua orang merasakan hal itu. Namun bagi saya dan saudara, mari kita mau belajar pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Dunia sedang mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali kekacauan, banyak sekali keributan. Namun bagi saya dan saudara, tetaplah kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kasih setianya selalu nyata dalam hidup ini. Dunia sedang digoncang, semua manusia sedang digoncang. Dan mari, apakah engkau menjadi anak Tuhan yang masih bisa bersyukur, atau menjadi anak Tuhan yang hanya bisanya menyalahkan Tuhan? Kita mau belajar. Biarkan goncangan terjadi, namun belajar tetap bersyukur kepada Allah. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-33 mengatakan, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tetapi ada janji yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Setiap orang percaya memiliki janji di dalam pergumulan kita, di dalam segala kekalutan hati ini. Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 35 ayat 3 dan 4.
Firman Tuhan berkata, kuatkan tangan yang lesu, tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Jadi ada banyak orang yang merasa dan dirinya tidak mampu, banyak orang yang merasa tidak berdaya. Mari kita mau belajar untuk menguatkan orang yang lemah tangan yang tidak berdaya, tidak mampu menghadapi hari-hari, bahkan saat-saat masa pandemi seperti ini, saudaraku. Mari belajar dan katakanlah pada mereka, katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, jangan takut, lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Allah sendiri yang datang menolong kita, menolong saya dan saudara. Karena kita punya Allah yang berjanji, dan setiap janjinya itu ya dan amin. Setiap janjinya selalu dinyatakan bagi orang yang takut pada Allah, bagi orang yang percaya kepada Allah, dan bagi orang yang mengandalkan kuasa Allah. Mari kita mau belajar. Di sekeliling kita banyak orang yang tawar hati. Bahkan orang mengatakan, mengapa harus beribadah? Mengapa harus berdoa? Toh saya selalu menghadapi pergumulan dan masalah tidak pernah selesai. Kuatkanlah mereka. Firman Tuhan berkata, kuatkan hatimu, kuatkan mereka yang tawar hati, supaya kita tidak takut dan supaya lihatlah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari tawar hati? Pernahkah kita tawar hati, kita gak mau berdoa karena Tuhan tidak dengar doa kita? Kita gak mau ibadah karena kita menganggap bahwa ibadah pun biasa-biasa aja dan percuma lah, Tuhan tidak mau menolong saya. Ingat bahwa Tuhan mau kita memiliki kekuatan. Andalkan Tuhan. Kalau engkau hari ini tawar hati, kuatkan hatimu. Terus kuat di dalam setiap pergumulan hidup ini, setiap masalah yang kita hadapi, dan berjaga-jagalah bahwa iblis itu sedang melemahkan iman anak-anak Tuhan. Dengan adanya kondisi pandemi ini, saudara, kita bisa melihat mana anak-anak Tuhan yang setia dan mana anak-anak Tuhan yang kurang setia atau tidak setia. Orang bisa berkata, aku bisa buka YouTube. Orang-orang yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, orang-orang yang maha dahsyat. Gak bisa. Hanya Tuhan yang maha dahsyat. Orang dipakai di luar negeri, semua mereka bisa berkunjung ke sana kemari. Aku bisa kan? Gak perlu mesti ke gereja. Aku bisa doang dengan online. Aku bisa doang beribadah buka YouTube. Gak harus mesti pakai baju rapi, gak harus mesti pakai sepatu, gak harus mesti kita ada di rumah Tuhan menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Toh masih bisa. Aku bisa dan aku bisa ibadah online toh. Tapi Tuhan mau waktunya ibadah, engkau harus belajar beribadah kepada Allah. Karena Tuhan mau bukan hanya kita sekedar menyembah Allah, namun Tuhan mau mari kita mau belajar mengutamakan Allah. Dan mari jangan pernah kita tawar hati, namun kita mau belajar kuat di dalam Tuhan. Orang kan kadang berpikir gitu kan, asik ya ibadah onsite toh. Oh, aku sangat suka karena aku bisa minum kopi dengan bisa buka YouTube. Bisa dong tidur-tiduran juga dengan aku bisa ibadah online. Tapi firman Tuhan kata, selama kita diberi kesempatan oleh Allah, mari kita mau belajar. Mazmur katakan, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah memang Allah yang sangat baik, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik di dalam hidup ini untuk selamanya. Kasih setia Allah. Teruslah engkau kuat di dalam menghadapi setiap masalah, saudaraku. Belajar bahwa Tuhan adalah pertolongan kita di setiap kondisi, senang, susah, takut, gentar. Kita mau belajar andalkan Tuhan karena Dia memahami, Dia mengerti seberapa
pergumulan yang kita hadapi, percayakan kepada Dia, saudara. Allah yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Terus dekatlah dengan Tuhan, karena masih ada harapan di dalam Tuhan. Sehabis hujan, kita akan melihat pelangi yang Tuhan berikan. Sehabis masalah, kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam hidup ini. Sehabis pergumulan, kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, memberikan jalan keluar, dan memberi kita kemenangan. Karena kita lebih dari pemenang. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Mari kita mau belajar. Apapun masalah yang kita hadapi, kita mau belajar, terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia sangat baik. Kita belajar 4 hal, 4 golongan orang yang sedang mengalami pergumulan yang mereka hadapi. Mazmur 107 ayat yang 1 sampai 3. Kita lihat bersama-sama Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kita lihat bagaimana Tuhan inginkan supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, pemazmur ingin supaya anaknya itu bisa menaikkan syukur. Ayat yang ke-1 kita tadi sudah baca. Biarlah kita mau belajar untuk mengucap syukur. Kebaikannya yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dan Dia memberikan untuk kita bisa memahami, belajar untuk bisa bersyukur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kuasa yang menyesakkan berarti kesusahan yang dihadapi atau kesusahan yang dirasakan dalam menjalani hidup ini. Sehingga kadang menyesakkan hati, membuat jiwa ini begitu merana, begitu sedih, dan begitu lemah lesu. Pernah mungkin kita merasa tidak mampu menghadapi hidup ini, saudara. Datang kepada Allah. Kita yang hidup setelah penulis nats ini dipanggil untuk apa? Selalu bisa menaikkan ucapan syukur. Karena apapun yang terjadi, itu semua di dalam kedaulatan Allah, di dalam rencana Allah. Dan apa yang kita hadapi, yang terus itu terjadi, belajar untuk apa? Bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bukan mengeluh, namun kita belajar makasih Tuhan. Sekalipun bangun tidur kita ngiling, aduh aku belum bayar, aduh aku masih banyak pergumulan. Biarkan pergumulan itu kita serahkan pada Allah. Selalu bangun dengan ucapan syukur. Berikan mezbahmu kepada Allah. Dan biarlah kita mau belajar bangun tidur dengan ucapan syukur. Maka hari-hari yang kita lalui, begitu Tuhan selalu menyediakan jalan keluar, memberi kita kemampuan untuk menjalani hari itu bersama dengan Tuhan. Kita mungkin berpikir, aku bisa bersyukur kalau semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja, fine-fine aja. Tapi aku gak mau lagi bersyukur kalau semuanya ini gak pernah selesai loh Tuhan. Begini banyak itu. Bahkan Tuhan izinkan mungkin dengan pandemi ada banyak mereka yang kehilangan orang terkasih. Apakah aku harus bersyukur? Dan firman Tuhan katakan bersyukurlah kepada Allah. Belajar bersyukur. Bahkan Allah memberikan anak yang tunggal buat siapa? Menebus segala pelanggaran kita. Maka patut kita bersyukur. Lalu golongan orang kedua yang sedang mengalami pergumulan, Mazmur 107 ayat ke-45. Inilah golongan orang yang tersesat, orang yang bingung tentang hidup mereka. Banyak orang yang stres karena salah mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah itu dengan berpikir dia bisa menyelesaikan dengan pikirannya.
ternyata mengakibatkan orang yang stres. Banyak orang yang sekarang ini mendadak gila karena banyaknya pergumulan. Usaha mereka yang bangkrut, yang gulung tikar. Akhirnya mereka tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan ekonomi. Begitu banyaknya kebutuhan yang harus diselesaikan, harus dibayarkan dan sebagainya. Sehingga tiba-tiba ada banyak orang yang mulai sudah tidak waras lagi, mulai stres. Dan mari kita mau belajar untuk selalu melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan. Sekalipun kita pernah mengalami jalan buntu, ingat, jangan bingung. Karena kita harus datang kepada Tuhan yang berkuasa memberikan kemampuan untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Golongan orang kedua adalah mereka tersesat, bingung, kemana aku harus melangkah. Mari kita mau belajar ambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Kita juga menemukan ada golongan orang-orang yang lapar, golongan orang yang haus. Hidup mereka, jiwa mereka lapar. Banyak mereka yang merasakan begitu banyaknya masalah dan merasa tidak mampu menghadapi berbagai pergumulan hidup. Ekonomi mungkin semakin hari tidak menentu, kelaparan terjadi di mana-mana, tingkat kriminal yang meningkat dan ada banyak hal terjadi. Dan itu seringkali membuat kita merasa tidak berdaya, merasa terpuruk, merasa begitu banyaknya hal yang ada di pundak kita. Ingat, ada Yesus. Jiwa orang-orang seperti memerlukan Tuhan, membutuhkan kelegaan. Datanglah pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Dia memberikan kelegaan, memberikan kedamaian. Siapa dia? Yesus kita. Kita melihat juga golongan orang yang ketiga. Mazmur 107 ayat yang ke-10. Kita lihat bersama-sama. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Terkurung dalam sengsara dan besi. Iblis sedang mengintimidasi dosa masa lalu. Ingat ya, kamu pernah berdosa loh. Hati-hati loh seperti itu. Banyak orang terpuruk karena masih terikat dengan dosa masa lalu. Ingat, darah Tuhan tercurah untuk mematahkan segala dosa-dosa masa lalu dan menjadi manusia baru, menjadi manusia yang hidup di dalam Allah. Dan percayalah bahwa tidak ada lagi kutuk karena Tuhan sudah mematahkan kutuk itu. Percaya sekali Tuhan menebus dosa kita dan hiduplah engkau dalam kebenaran, maka engkau akan menerima kekuatan dari Tuhan. Maka yang harus saya dan saudara orang percaya lakukan adalah berseru kepada Allah, datang kepada Allah, sehingga apapun yang mungkin memenjarakan iman ini, yang membuat kita tidak berdaya, tidur tidak nyenyak, makan juga nggak enak, banyak gelisah. Ayo kita belajar bahwa Tuhan sanggup menolong masa lalu, kegagalan kita masa lalu, usaha kita yang kurang berhasil atau gagal, segala kekurangan kita, mungkin finansial kita yang mungkin makin berkurang, atau banyaknya pergumulan yang mungkin kita merasa tidak mampu lagi, atau kegagalan dalam hal banyak hal, atau dalam segala perkara yang mungkin kita merasa, oh Tuhan begitu banyaknya pergumulan. Belajar bersama, belajar untuk katakan pada Allah bahwa Tuhan, Engkau sanggup, Tuhan Engkau berikan kami kekuatan. Hanya berdoa, hanya firman Allah, itulah kekuatan kita. Belajar mengandalkan Allah. Maka mari kita mau belajar. Banyak contoh-contoh yang membuat saya dan saudara bangkit dari keterpurukan. Zaman dulu orang juga merasakan hal seperti apa yang kita alami. Namun kita lihat bersama bagaimana orang-orang itu bisa menghadapi pergumulan itu dan keluar menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Yang terakhir, golongan orang-orang yang mengalami atau menghadapi pergumulan dalam hidupnya adalah Mazmur 107 ayat yang ke-17. Kita lihat bersama-sama 107 ayat yang ke-17.
Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Kita melihat bagaimana orang-orang, golongan orang dari pergumulan mereka masing-masing. Orang ini menjadi sakit sebab kelakuan mereka, dan disiksa oleh karena kesalahan-kesalahan mereka. Ada golongan orang yang sakit hati mungkin. Melihat orang yang berhasil kita sakit hati. Melihat orang mau diberkati terus, ya kok gak pernah kekurangan dia, kita sakit hati. Menyimpan rasa sakit hati. Mungkin juga. Dan banyak orang yang menjatuhkan satu dengan yang lain karena mereka tidak bisa seperti itu. Atau mungkin mereka merasa, kenapa aku gak seperti itu? Marilah kita mau belajar. Kita mau belajar untuk tetap bersyukur. Orang bersuka cita melihat orang lain berhasil, harusnya seperti itu. Kita bisa merasakan bersuka cita orang lain diberkati, harusnya seperti itu. Bukan orang diberkati lalu usahanya diberkati dan langsung kita merasa, kenapa bisa sih? Kok orang itu diberkati sih? Lalu akhirnya kita timbul rasa sakit hati, rasa iri. Mari kita mau belajar. Jangan izinkan rasa sakit hati, jangan izinkan rasa iri itu membelenggu kita. Bebaskan itu, dan biar kita mau belajar. Kepahitan kita angkat dan milikilah. Curahan kuasa Tuhan turun atas kita. Belajar. Kalau mereka diberkati Tuhan, aku pun pengen diberkati. Kalau lain ditolong, saya juga. Amin. Jadi gak boleh iri. Kita mau belajar mengangkat tangan dari depan Tuhan. Belajar berseru kepada Allah. Karena memang Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Hari ini, apapun keadaan saya dan saudara, apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Maka andalkan Tuhan, maka kita mau belajar berharap kepada Allah dan selalu belajar ingat andalkan kekuatan Tuhan. Kisah Ayub kita belajar. Ayub memiliki segalanya. Dia kaya, dia menjadi orang yang berhasil, saudara. Harta tidak menjamin segalanya. Karena harta itu punya sayap yang bisa terbang kapan saja, meninggalkan setiap manusia, setiap kita. Namun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Milikilah kekuatan dari Ayub. Sebegitu orang yang takut pada Allah, toh masih diizinkan begitu banyaknya pergumulan. Namun Ayub berkata, aku lahir telanjang, aku pun akan pulang juga telanjang, tidak membawa apa-apa lagi. Semua ditinggalkan. Namun iman percayanya itulah membuat keluarganya bangkit. Kekayaannya ditambahkan 2 kali lipat luar biasa. Begitulah Tuhan yang dahsyat, saudaraku. Belajar sabar kalau hari-hari ini engkau diizinkan seperti hidup di padang gurun. Tuhan sanggup padang gurun itu menjadi taman Eden. Amin. Menjadi kesukaan. Sungai sukacita itu biarkan mengalir, terus memberikan kita kekuatan menjalani hidup bersama Tuhan. Masih ada harapan. Keluar dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara, aminkan, imani firman itu. Masih ada harapan kok Tuhan. Di dalam engkau tuh masih ada jalan keluar kok Tuhan. Banyak orang yang akhirnya mereka kecewa karena sepertinya Tuhan tidak memihak mereka. Namun kita melihat, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi,
susah, senang, sakit, sembuh, tetap andalkan Tuhan, karena Dialah satu-satunya kekuatan kita. Saat membuka usaha, mungkin di sebelah sana tokonya banyak orang yang membeli, sebelah kanan kita banyak orang yang membeli, dan banyak orang yang datang. Katakan pada Tuhan, Tuhan buka berkat-Mu dalam nama Yesus, beri aku kekuatan untuk percaya akan janji menopang hidup kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan apapun keadaan saya dan saudara. Kadang kita mengalami padang gurun, begitu beratnya hidup ini. Tuhan akan ubah menjadi taman yang indah, di mana ada sungai yang mengalir, memberi kita kekuatan. Ingat, masih ada harapan untuk hari depan. Yang ayat yang terakhir, Yeremia 31 ayat ke-17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Katakan dengan iman, Yeremia 31 ayat ke-17. Masih ada harapan buat keluargaku Tuhan, buat suamiku, buat istriku, buat anakku, buat masa depan mereka. Karena kita memiliki Yesus, ada harapan di dalam Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi hari ini, saat-saat ini, mari belajarlah. Angkat hatimu pada Tuhan, belajar bersyukur pada Allah, maka ada kuasa Tuhan yang membuat saya dan saudara menghadapi itu bersama Allah. Tuhan limpahkan sukacita, Tuhan limpahkan damai sejahtera, menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Berdiri bersama, kita akan katakan, ku pandang wajah-Mu dan aku mau bersembah hanya kepada Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
selama-lamanya. Dan Engkau adalah Tuhan pengharapan kami dalam segala keadaan kami. Kami tidak akan putus asa. Kami tidak akan takut menghadapi situasi di sekitar kami. Sebab kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan penolong kami, Tuhan yang bisa kami andalkan, Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami terima saat ini selalu membuat kami bersyukur di hadapan-Mu, selalu menyadari bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Karena kami percaya Engkau pun tidak pernah meninggalkan kami, dan kami selalu berada di dalam kemenangan. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur pemeliharaanmu tidak pernah berhenti. Di masa sulit seperti sekarang ini, Engkau tetap Tuhan yang memelihara kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami mau memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kami menyisihkan 1/10 dari penghasilan kami. Kami rindu memberi yang terbaik di hadapan-Mu, seperti Kau sudah memberi yang terbaik kepada kami. Dan biarlah persembahan, persepuluhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau yang menyertai kami, memberkati kami. Biarlah kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan sukacita Allah. Dan bahkan kami mendapatkan keselamatan sampai tempat tujuan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju padamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuatmu berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan